Assalamualaikum, halo pecinta audio. Pada kali ini saya akan berbagi simulasi sebuah power kelas AB yang sudah fix ya, sudah fix. Dengan simulasi ini diharapkan kita semakin tahu bagaimana cara kerja suatu power. Kita buktikan dengan software simulasi ya, supaya nanti saat perakitan teman-teman tidak hanya mengira-ngira, minimal kita punya data yang pasti, data yang akurat tentang rakitan kita, karena perubahan setiap komponen itu setidaknya mempengaruhi terhadap kualitas power kita, teman-teman. Baiklah, power ini sengaja saya simulasi ya, sengaja saya simulasi pada teman-teman supaya teman-teman bisa tahu ya bagaimana kerja suatu sistem rangkaian power ya. Nah, power ini menggunakan tegangan 65 VAC ya, atau 90 volt DC. Atau 90 volt DC ini ya, tegangan simetris lah. Nah, di sini sudah tertera berbagai komponen yang sudah saya rangkai. Nah, kita perhatikan simulasinya seperti apa hasilnya ya. Kita perhatikan gelombang osiloskopnya. Di sini frekuensinya saya menggunakan 1 kHz, teman-teman. Ini kita menggunakan frekuensi 1 kHz nih ya. Jadi frekuensi 1 kHz, sinyal yang diperoleh ini bagus ya. Ini untuk yang merah ini ya, untuk yang warna merah ini adalah signal input. Kemudian untuk yang hijau ini signal output. Ini kita perhatikan di sini sangat bagus nih ya. Ini di tengah frekuensi ini antara input dan outputnya itu serasi ya, tidak cacat gitu. Nah, untuk amplitudonya saya menggunakan 1 volt ya. 1 volt ini sudah besar, teman-teman. Kebanyakan ampli yang tidak bagus itu menggunakan 1 volt itu sudah klip. Ini enggak klip, ini masih bagus sinyalnya ya. Coba kita turunin ya, apakah hasilnya tetap bagus ya. Dari 1 volt kita turunkan ke 500 mV ya. Kita turunkan ke 500 mV, bagaimana hasilnya ya. Ya, ini maksudnya begini, ini kan semakin kecil ya, jadi maksudnya volume yang masuk ke signal ya, signal audio yang masuk ke rangkaian itu volumenya semakin kecil ini maksudnya amplitudo. Nah, ini bagus ya, tidak ada yang cacat ya, signalnya bagus. Coba kita naikkan lagi menjadi 800 ya, 800 mV. Nah, itu sudah ada perubahan signal gelombang, tetap bagus ya di amplitudo 800 dan frekuensi 1 kHz bagus. Frekuensi dengan 1 kHz ini frekuensi internasional ya, teman-teman. Pengukuran secara internasional bahwa jika power di frekuensi ini tidak bagus ya, slow rate-nya rendah, maka dipastikan power itu akan cacat, teman-teman. Ini di frekuensi 1 kHz kita perhatikan signalnya bagus ya. Signalnya bagus antara input dan outputnya ini
rata teman-teman ya, ini rata. Nah ini rata. Ini secara SPL-nya kemungkinan akan bagus ini. Ya tinggal nanti kita pilih komponen-komponen yang berkualitas bagus ya. Jadi saya sarankan pilihlah komponen yang bagus supaya nanti hasilnya itu bagus juga sesuai dengan hasil simulasi teman-teman. Ya, ini kan 1 kHz. Sekarang kita ubah ke 100 ya, 100 Hz. Ini frekuensi yang sudah rendah ya, agak rendah. Kalau 100 Hz itu sudah low ya. Low. Kita lihat bagaimana signal gelombangnya. Ya, kita kecilkan dulu. Ya, masih bagus ini. Masih bagus, cuma ya enggak bagus ya ini. Di frekuensi 1 kHz menghasilkan frekuensi suara yang bagus ini teman-teman. Jadi tidak ada yang cacat ini. Tidak ada, ini bagus. Antara yang garis merah input ini sama yang hijau ini tengah-tengahnya pas ini. Ini SPL-nya kemungkinan bagus ya berdasarkan hasil simulasi ini. Kita coba di frekuensi ini, frekuensi frekuensi rendah. Kita coba di 50 Hz ya. Kita lihat bagaimana hasilnya ini yang 50 Hz. Ya, itu. Wah, tetap bagus ya teman-teman ini. Tengah ini menunjukkan keseimbangan antara input dan output itu nantinya. Ini yang menjadi acuan. Kemudian untuk yang atas ini kan plusnya, yang atas. Untuk yang bawah ini min. Nah ini bagus ya teman-teman, masih bagus di frekuensi ini. Wah, ini bagus. Nah, ini signalnya nggak cacat, ini berarti power ini di frekuensi rendah sub ya, itu bagus teman-teman. Kita coba di frekuensi 20 Hz teman-teman. Ini frekuensi yang cukup rendah ya. Kita coba di frekuensi, stop dulu ya. Kita play. Ini frekuensi 20 Hz teman-teman. Perhatikan. Ya, masih bagus. Nah, ini. Ya, ini masih bagus. Cuma ada pergeseran sedikit saja ini, dan ini tidak masalah teman-teman. Tetap masuk pada sinyal yang bagus ini ya. Ini di frekuensi 20 Hz teman-teman. Jadi saya rasa berdasarkan data ini, berdasarkan simulasi ini dapat dikatakan ya, disimpulkan bahwa power ini di frekuensi ini sudah bagus. Bisa untuk subwoofernya ya, subwoofer. Nah, oke. Kita sekarang ini tadi di frekuensi rendah ya. Sekarang kita stop dulu ya. Kita coba di frekuensi tingginya. Tadi kan frekuensi tengahnya 1 kHz. Coba sekarang kita naikkan lagi. Dari 1 kHz kita naikkan 10 kHz. Ya, kita ubah. Ini frekuensi tinggi ya. Kita cek bagaimana sinus osiloskopnya. Kita besarkan dulu. Ya, itu teman-teman. Ya, ada noise sedikit ya teman-teman. Tapi tetap di SPL-nya ini tetap bagus ini. Garis tengahnya tetap seimbang ya. Antara input dan outputnya seimbang. Jadi hanya ada noise sedikit ini, sedikit ya. Kemudian kita coba di 16 kHz ya. Kita lihat dulu. Ini bagus ya teman-teman, ini masih bagus, seimbang ya, seimbang.
Berarti power yang sudah saya buat ini ya, di semua frekuensi isu terjangkau ya. Cuma tadi sedikit eh, ada cacat sedikit lah, ada noise-nya sedikit itu di frekuensi 10 kHz-nya. Tapi di frekuensi paling tinggi 16 kHz ini masih bagus ya. Masih bagus, hasil gelombangnya masih bagus ya. Nah, itu gelombang suaranya bagus ya. Sekarang untuk wattnya, kita perhatikan wattnya ya. Wattnya ini rendah memang ya. Kita lihat 188,5,8 ya, berapa ini? 772 watt ya, teman-teman. Tuh. Ini wattnya. Kalau watt sih tidak begitu penting ya. Kita nanti PSU-nya saja yang diperbaiki. Ya, kalau PSU-nya bagus, nah kemungkinan wattnya pun juga akan bagus, akan naik teman-teman. Disertai dengan pemilihan komponen yang juga bagus. Untuk di output AC-nya ini kita ketemunya 2000 ya, 2500 apa ini? 7 ya atau 3 lah. Ini kita pakai beban 4 ohm ya. Beban speaker 4 ohm teman-teman ini. Beban speaker 4 ohm ya, atau 2 speaker lah. Kalau pabrikan itu kan satu speaker kan 8 ohm. Jadi kalau 2 speaker itu menjadi 4 ohm. Bagaimana kalau kita sekarang menggunakan 8 ohm, apakah ada perubahan ya? Saya perhatikan ini 188,071 watt ini di 4 ohmnya, dan AC-nya 2361 ya. Kita perhatikan apakah ada perubahan. Kita play. Ya, 94 ya. Di 8 ohm 94. Teman-teman. Untuk AC-nya ini tinggi ya. 276 tadi 26 kan ya. Ini di 8 ohm. Kita kembali lagi ke 4 ohmnya ya. Kita coba lagi di frekuensi 1 kHz. Kita pakai beban 4 ohm. Ketemunya berapa watt ini? Ya, 190 watt ya. 189 ya naik ya. Kemudian di volt AC-nya, out AC-nya itu 26. 2006 ya. 2,5 2,4 ya 4 lah. Tuh. Jadi kalau teman-teman merakit sebuah power, upayakan pertama, kalau menurut saya pemilihan komponen ya. Ini setiap komponen, setiap nilai komponen ya yang ada ini sangat mempengaruhi kualitas audio kita. Jadi makanya jangan asal ngira ya. Jadi kalau pingin lebih tahu detailnya, silakan teman-teman bisa mungkin simulasi atau bagaimana lah, biar nanti power yang kita pakai itu betul-betul baik ya. Ini versi simulasi ya. Entah nanti di lapangan itu kan beda, karena komponen yang kita pakai itu kan tergantung kita masing-masing. Kalau komponennya bagus ya kemungkinan hasilnya juga pun bagus ya. Tetapi meskipun hasil simulasi bagus teman-teman, kalau pemilihan komponen itu abal-abal sembarang, apalagi salah penempatan, jadinya power itu tidak akan bagus lagi ya. Ya. Kita coba lihat gain-nya, kita ubah. Ini gain kita pakai 27 ya. Kita pakai 33K. Apakah ada perubahan di wattnya?
Kita pakai 33, ini 187 ya wattnya ya. Kita ubah di 33K ya. Kita oke dulu, stop ya, kita play ya, naik teman-teman. Ini ketemunya 278 watt, ini dihargain 33K. Tapi ingat teman-teman, ergain itu sebenarnya tidak perlu tinggi ya, supaya tidak mudah clipping. Jadi suatu power yang clip itu nggak enak didengar. Jadi kalau volume mentok power kita masih jernih, clarity, nah itu bagus. Jadi kita tidak perlu fokus pada watt power ya, tetapi bagaimana kualitas dari output power itu bagus, seimbang. Ya, itu teman-teman hasil simulasi ya, hasil simulasi power ya. Itu sekedar berbagi ya teman-teman, sekedar berbagi pengetahuan di bidang elektronika ya. Selanjutnya silakan teman-teman sharing ya, berbagi, atau ada sesuatu silakan kasih komentar di bawah ini ya, supaya nanti kita semakin sama-sama paham ya. Ini kita juga sama-sama belajar teman-teman. Jadi mohon maaf, saya ini bukan menggurui ya, tetapi hanya berbagi pengalaman saja. Ya itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan lupa mohon dukung channel ini dengan cara tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya nanti video-video yang akan saya upload bisa dirasakan oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.